Argo Puro. Secara administratif, gunung ini terletak di 5 daerah, yakni Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Probolinggo. Gunung Argo Puro merupakan salah satu destinasi favorit pendaki di antara gunung-gunung lainnya yang ada di Pulau Jawa. Alasannya tentu saja karena trek yang menantang namun pemandangannya yang menawan. Gunung ini sendiri memiliki trek pendakian terpanjang di Pulau Jawa, sekitar 60 km. Selain itu, Gunung Argo Puro sendiri dikenal juga memiliki banyak kisah mistis yang tersimpan di dalamnya. Seperti kisah mistis yang dialami seorang pendaki senior bernama Andre. Diceritakan Bang Andre banyak mengalami gangguan mistis dari makhluk tak kasat mata penghuni Argo Puro. Kejadian itu sudah terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Namun, memori kelam itu masih tersimpan jelas di ingatan Bang Andre. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya aku sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman sampai menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, gue masih menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki senior asal kota Tangerang Selatan nih. Oke, langsung aja nih, kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Bang. Apa kabar nih Bang Andre? Alhamdulillah baik. Sehat Bang? Sehat. Oke, kesibukannya masih sama yang kayak kemarin nih? Masih ya? Masih kerja-kerja gitu aja nih? Iya, pokoknya ada bisnisan samber. Oh iya benar. Penting menghasilkan cuan lah ya. Pada malam kali ini mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian di Gunung Argo Puro ya. Iya. Itu via Bremi lintas. Enggak lintas Bang. Berarti naik Bremi turun Bremi ya? Iya. Oke, banyak banget kejanggalan yang dialami nih sama Abang dan ketiga rekannya nih pada saat itu ya Bang ya. Sebelum kita ngomongin mistisnya lebih jauh nih tentang Argo Puro ya Bang ya. Menurut Bang Andre itu dari segi keindahannya Gunung Argo Puro itu kayak gimana sih Bang? Ya, kan Gunung Argo Puro itu salah satu jalur trek terpanjang Pulau Jawa ya. Jadi kan kita penasaran nih gitu kan. Dulu karena minim info dulu, kita juga belum tahu nih keindahan seperti apa sih. Yang kita tahu cuman treknya nih panjang gitu. Oke. Bikin penasaran gitu. Oke, dan menantang Bang pastinya. Pasti kan setidaknya gitu ya. Pasti ya pemandangannya tuh pasti inilah, maksudnya ya kita nggak bisa bayangin ya. Luar biasa lah mungkin gitu kan. Oke, dan kita nggak bisa pungkiri lagi nih Bang, bahwasanya sebuah keindahan itu pasti ada sisi negatifnya nih atau horornya nih Bang ya. Namun sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di follow juga nih Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi tentang trip pendakian ataupun sewa rental outdoor nih. Dan bagi teman-teman semua juga yang pengen menjadi narasumber kayak Bang Andre pada malam kali ini, bisa langsung aja nih DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awalnya gue biasa kan punya istilahnya organisasi gitu. Nah kita nih sering ngadain pendakian, nggak cuma gunung ini gunung itu gitu. Kita juga punya apa sih namanya schedule gitu kan. Abis dari gunung ini ya ketat schedule juga kita sama gunung dulu waktu tahun-tahun segitu ya. Masih zaman masih muda Bang mungkin ya. Nah, waktu itu juga handphone masih Motorola yang panjang tuh yang tahu kan yang segini. Jadi ya paling
kita kalau ngubungin masih SMS gitu. Nah kita berangkat itu tahun 2003 itu kita ngumpul di satu tempat, tempatnya itu di Pasar Minggu kita ngumpul gitu. Nah selesai kita acara, nentuin nih gitu, maksudnya gunung apa lagi yang kita ini, walaupun schedule kita punya, tapi tentu ada khusus gunung-gunung yang pengen ini nih, maksudnya yang didahuluin harus gitu, gitu ya Bang ya. Nah ternyata pilihan kita Keraung nih. Pilihan kita Keraung gitu. Nah udah kan kita berangkat dari Jakarta itu dari Senen gitu, tapi saya bisa dari rombongan nih Bang gitu. Saya ke kampung istri saya dulu, ke Semarang gitu. Nah dari Semarang saya ke Tanjung Perak, Surabaya. Jadi saya punya temen orang Surabaya gitu. Nah saya nginep di situ. Rombongan yang dari Jakarta teman saya besok nyusul gitu. Berarti abang berangkat duluan ya sendiri ya? Karena kan saya dari tempat istri saya nih Bang gitu. Ya kan, udah selesai saya sampai Surabaya itu saya malam, kurang lebih jam 1 malam di pelabuhan. Saya bingung kan, celungak-celinguk. Saya telepon teman saya nggak diangkat gitu kan. Udah pokoknya ya saya di Surabaya itu di pelabuhan itu ya saya ya sedikit ini juga ngeri juga Bang kalau udah malam gitu, Mas saya tengah malam gitu. Udah saya telepon terus ya alhamdulillah nggak keangkat juga gitu. Ya udah saya dijemput, dibawa ke rumahnya dia, saya nginep. Nah besok paginya kita jemput temen yang dari Jakarta nih gitu. Saya jemput ke Pasar Turi gitu. Dari Pasar Turi kita jemput, kita dikasih mobil sama temen itu sama orang tuanya bak terbuka. Dia punya mobil bak terbuka Bang. Jadi sama orang tuanya disilakan. Kalau mau pakai mobil ini pakai aja nggak apa-apa, dia bilang begitu. Ya udah kita dikasih pinjem lah gitu, pakai mobil bak terbuka. Kita jemput ke Pasar Turi. Dari Pasar Turi kita balik dulu ke rumahnya temen juga nih yang di Surabaya juga gitu. Nah jam 2 kita berangkat dari Surabaya ke Keraung gitu. Ya Keraung dulu Bang gitu kan. Tapi apa sih namanya di Raung sih saya nggak ini ya, maksudnya bukan mau cerita Raung, karena di situ kita nggak ngalamin sesuatu yang inilah normal gitu ya. Normal. Nah, dari Raung kita terus lanjut ke Kawah Ijen. Dari Kawah Ijen kita ke Bromo, dari Bromo baru kita ke Argopuro. Berarti jalan terus tuh Bang ya? Iya. Turun gunung langsung naik lagi gitu, turun lagi naik lagi gitu. Istirahatnya di base camp aja gitu. Jadi nggak nginep ke misalkan ke hotel apa ke homestay apa kan ada tuh biasanya. Tapi kita nggak nginep kayak itu karena kan budgetnya juga kan apa-apa kita hitungan budget tuh ya sedikit ngepres juga enggak. Ya emang cukup ya emang pas buat logistik, transportasi. Ya udah itu aja maksudnya. Nah, kita sampai base camp Bremi itu Argopuro, base camp Bremi itu kita sore sekitar jam 4:30. 4:30 kita ke Polsek Bremi, kita laporan karena nggak ada simaksi dulu, masih registrasi, jadi lapor ke polisi. Nah selesai kita lapor registrasi, mau naiknya kapan, kita naik itu habis sisa malam habis sisa. Nah itu naik di Argopuro itu kita berempat Bang. Tim yang waktu ke Raung sama ke Bromo dan Ijen itu dia nggak ikut. Gitu. Berarti mungkin, dari awal dari Jakarta ini berapa orang tuh Bang total rombongan itu kurang lebih 12. 12. Berarti yang naik ke Argopuro ini cuma berempat. Tuh. Udah kan? Selesai kita registrasi, maksudnya daftar, kita makan dulu Bang. Maksudnya dicari warung lah situ. Ya kita makan, mumpung belum terlalu malam banget, karena kita kan sampainya tadi juga jam-jam 4:30. Nah kita habis laporan, kita cari makan, gitu kan. Logistik untung kita udah beli, gitu, dari mana waktu itu? Pajarakan. Nah udah beli, jadi kita sampai sana cuman regis sama nyari makan ini aja, makan berat. Buat makan malam gitu Bang ya? Udah kita nentuin naik habis sisa Bang. Gitu. Terabas terus. Nah kita naik jalan gitu kan. Itu
bukannya ini pendakian ya Bang ya, maksudnya bukan musim pendakian. Jadi di waktu pada saat itu di puncak Gunung Argopuro itu cuman kita doang berempat, nggak ada yang lain. Seluas gunung itu yang dibilangnya orang trek terpanjang itu isinya cuma saya berempat. Gitu. Nah, naik kita ceritanya dari Bremi, maksudnya dari mulai kantor polisi itu kita jalan itu malam, mulai habis isya jalan. Kita jalan, itu kan ada pos sebelum masuk ke hutan itu, ada pos kayak buat posnya tinggi kayak menara gitu. Jadi kayak buat apa sih, konservasi hewan atau apalah mungkin. Kayak taman nasional gitu kali Bang ya? Ya, jadi mungkin peneliti apa bisa ngelihat apa nih hewan-hewan apa yang ada di sini. Ya mungkin ya. Udah kita istirahat di situ, itu masuk ke situ kurang lebih sekitar jam 8, baru jalan 1 jam lah gitu. Jalan kita, terus masuk hutan, hening sepi, sepanjang jalan kita ya cuman ada suara-suara ketawa, maksudnya ketawa antar kita nih Bang sambil bercanda, ngilangin suasana ini aja gitu kan, karena kan sepi nih berempat gitu kan di sepanjang jalan. Ambil kita ngebanyol-banyol gitu kan, bercanda-bercanda gitu. Terus jalan. Kita lihat jam 10, itu belum ketemu pos. Jadi kita ngecampnya sembarang aja gitu. Jam 10 nih kayaknya istirahat dulu deh gitu. Ya udah, itu yang bilang kalau nggak salah teman saya yang namanya Agus gitu. Ya udah, kita buka tenda, pinggir jalan ada lapak sedikit gitu kan. Ya kita diriin tenda. Pinggir jalan, udah. Ya kita biasalah habis bangun tenda kebuka, ya siapin logistik buat makan malam. Biasa kita makan, selesai, masuk tenda, tidur. Besok pagi lanjut. Nah, kita jalan tuh. Pagi itu kita habis selesai packing, kurang lebih jalan jam 8 atau setengah 9 lah. Ya pokoknya nggak siang banget, nggak pagi bener. Sedang lah ya? Ya udah. Kita jalan, masuk ke Danau Taman Hidup itu sore, itu jam 4 apa. Udah kita buka tenda lagi gitu kan. Karena kan perjalanan panjang juga nih Bang, menuju danau Bang. Udah, kita malam tuh buka tenda lagi ngecamp. Nah di sini kayaknya kita begini Bang, pas kita buka tenda, itu dari semak-semak sebelah kiri, itu masih sore Bang padahal Bang, dari semak-semak sebelah kiri, itu ada bunyi gini Bang, saya bilang, gitu-gitu, ada bunyi begitu. Ini apaan kata teman saya kan begitu kan. Kita cari, kan mumpung masih terang nih Bang. Ya kan, maksudnya belum terlalu gelap. Ya kalaupun binatang apa nih, takutnya tenda kita diacak-acak gitu. Gitu kan. Nah kita cari nih mana anak gitu kan. Nah yang lain sih, yang 2 orang biasalah nyiapin makanan lah, maksudnya logistik lah gitu. Kita cari kan. Ya udah Bang, nggak ada apa-apa. Ya udah kita balik ke tenda. Teman nanya dong, apaan? Binatang apaan? Nggak tahu, nggak ketemu binatangnya. Gitu kan. Ya udah. Kita mah ini aja Bang, maksudnya ya anggapannya binatang aja lah. Ya habis di hutan apalagi Bang, gitu kan. Kita buka tenda, makan, malam kita ngobrol dulu sebelum kita tidur. Nah kita masuk tenda itu jam 9 lah, apa jam 8. Kita masuk tenda, tidur, ya kan. Nah pas malam itu, saya kan tinggal bisa tidur Bang. Maksudnya belum terlalu ngantuk bener, gitu, belum terlalu ngantuk bener. Nah, kan saya punya lampu tenda nih Bang. Lampu tenda kan kita nyalain nih sebelum ini. Maksudnya begitu kita nyalain, kita mau atur posisi doang sebenarnya Bang, gitu. Maksudnya yang lain ada yang tidur, kita nyalain lampu tenda. Gue lapak sebelah sana masih bisa nih dikit gitu. Ya kan? Nah, begitu habis kita matiin lampu tenda nih, tek. Itu suara itu datang lagi Bang. Yang bunyi ngek itu. Ngek. Nah, kan saya bingung nih. Saya mau keluar. Takutnya ya kita nggak tahu ini binatang apa gitu, apa nyeruduk apa gimana gitu kan.
Nah, teman saya kan mumpung belum pulas banget. Gus, lo denger nggak? Gitu kan. Iya, gitu. Keluar dulu ya bentar, sembari nemenin gue kencing. Gitu. Ya udah kan, ditemenin saya keluar tenda. Si Agus sambil nyenter nih. Maksudnya teman saya masih sambil nyenter. Padahal itu bang, suara ngek itu nggak jauh dari tenda. Ini misalkan tenda di sini nih bang. Dekat berarti bang ya? Kalau binatang, maksud saya gini bang, kalau emang ini binatang gitu, suaranya jelas dong. Maksudnya bukan suaranya jelas, langkah dia kena apa ranting, dia kena apa, ya pokoknya banyak kan di situ apa, kayak rumput, ya rumput gitu, kering apa segala. Maksudnya ada langkah yang kedengeran gitu. Nah itu kan nggak ada, posisi juga di belakang tenda, bukannya yang jauh gitu. Ya udah. Selesai kencing sih, temennya ternyata nggak ada, masuk dong. Udah masuk, ya. Udah kita tidur itu. Udah tidur, nah jam 2 apa jam setengah 1 ya. Apa jam 1-an gitu ya, sekitar jam 1, jam setengah 2. Kita dulu pakai lilin ini bang, jadi lilin kita taruh, gini kan tenda ada ininya bang, ada terasnya nih bang. Ada terasnya. Nah kita pasang lilin di teras tenda, tapi lilinnya yang kecil nih bang, yang segini. Kita pasang lilin. Kita pasang lilin di situ. Tuh lilin goyang. Kan itu kan kalau di dalam tenda, kan tenda kita kan kita dapat tenda yang double layer. Biasanya saya dapat single, nih dapat double layer nih gitu. Lagi beruntung ya itu ya. Gitu. Nah itu kan angin nggak masuk. Maksudnya itu gini, nggak, kalau di luar angin ya maksudnya. Tapi itu kan pada saat saya naik angin emang lagi nggak apa sih namanya, nggak gede maksudnya. Ya biasa aja standar kayak kita naik. Maksudnya angin juga nggak ini. Itu lilin apa sih namanya, apinya si api itu goyang itu kayak nggak normal bang. Nah begitu pas saya lihat, ini lilin kenapa udah mati, ngeri jatuh, kebakar tenda, kita tiup dong lilin, maksudnya matiin lilin. Kita tiup lilin, kita rebahan lagi. Itu di samping tenda saya ada langkah serak. Nah saya kan bingung, jangan-jangan ini suara yang tadi nih. Maksudnya saya berpikiran gitu aja sih bang. Jangan-jangan ini suara tadi. Binatang yang tadi apa gimana gitu bang? Maksudnya jangan-jangan ini suara yang tadi, apa binatang apa kan kita nggak tahu nih. Kita di dalam tenda nih, temen yang lain udah pulas aja nih, gitu kan. Kalau saya gini sih bang, kalau di gunung itu kadang-kadang susah tidur. Beda, nggak ngerti gitu. Emang rada susah tidurnya itu mau menjelang pagi gitu. Maksudnya jam-jam 3:30, jam 3 gitu, baru ngantuk. Maksudnya emang sih di dalam tenda aja gitu. Serak. Nggak ada. Nggak kedengeran lagi, hilang begitu aja. Udah kan. Begitu pas ini saya denger gitu di dalam sleeping bag gitu. Saya ini aja, saya perhatiin aja gitu. Maksudnya suara itu gitu. Serak hilang. Ya jangan-jangan inilah binatang lah, bukan hal-hal yang aneh lah. Pikiran saya kan gitu. Udah kita tidur, maksudnya bukan tidur, sleeping bag kita tutup gitu kan. Ya seolah-olah merem, padahal nggak merem. Gitu. Nah nggak lama saya dengar suara di samping kiri tenda. Suara orang ngomong bahasa Jawa, biasa ngomong bahasa Jawa. Ya saya nggak ngerti artinya apa, kedengarannya pokoknya bahasa Jawa, tapi nggak jelas, maksudnya nggak jelas nih. Ya pokoknya ya intonasinya Jawa lah gitu, bahasa Jawa. Saya dengar gitu, ada beberapa suara di situ, itu saya dengerin aja. Saya kayaknya udah was-was sih bang, maksudnya bukan was-was. Wah, jangan. Saya udah berpikirannya karena ini udah menurut saya yang tadinya saya berpikir positif masih gitu kan. Kalau itu apa hewan apa gitu kan,
yang suara pertama itu, saya jadi berpikirannya jadi ke hal-hal yang aneh-aneh gitu. Loh kok gitu, udah saya diemin aja. Hilang suara maksudnya ya udah nggak ada suara lagi aja gitu. Udah kan, setelah itu kita biasa, saya sebenarnya takut bang gitu, takut gitu. Udah kita tutup lagi, kurungin aja mau sleeping bag gitu kan, udah tidurlah kita, dress gitu pagi. Cuman saya gini kan, semua orang punya mungkin ini ya, di gunung itu punya apa sih namanya, kode etik lah ya kalau dibilang ya. Maksudnya kalau untuk hal-hal seperti itu nggak usah diceritain dulu lah gitu. Karena kan kita belum tentu itu juga benar gitu kan, atau makhluk apalah atau binatang lah. Yang penting intinya maksudnya diem aja dulu gitu. Ya udah, kita ini aja nyiapin segala macam karena kan mau lanjut lagi bang, mau lanjut lagi. Nah udah kan, udah selesai kita packing, makan udah, tinggal packing, kita lanjut nih. Nah, kita jalan, nggak lama jalan itu sekitar udah dapat kurang lebih 4 jam jalan mau menuju Cisetor bang. Teman saya mules, nggak taunya pupe darah kental bang. Darah, mungkin dia punya penyakit apa sih namanya, kalau dibilang apa sih itu bang yang namanya kalau kita keluar darah tuh ambeien apa apalah gitu ya bahasa ininya ya, yang kita tahu ya. Nah banyak bang hingga mengeluarkan darah. Kita nunggu lama nih di pertengahan antara Cisentor sama danau gitu kan. Udah dapat, sebenarnya Cisentor udah nggak terlalu jauh gitu kan. Udah setelah temen berak darah, maksudnya BAB-nya berdarah gitu kan, kita tunggu gitu kan. Kita bilang sama dia, mau lanjut apa gimana, bilang begitu kan. Lanjut, nggak apa-apa sih gue, kata gitu. Oke lanjutlah kita. Setelah lanjut kita sampai Cisentor ya kan, kita buka tenda. Ya itu ada fotonya waktu saya di Cisentor itu. Cuman sayang moto sih sayangnya gitu. Ada dokumentasinya waktu saya di Cisentor. Setelah itu kita ngebase di situ, maksudnya buat lanjut lagi karena kalau kita mau paksain juga temen kondisinya lagi kurang fit karena kan mungkin kecapean juga bang, kan habis ngehantem Raung, Ijen, Iya benar. Bromo gitu. Sebenarnya kalau secara ini fisik sebenarnya kalau mau kalau dibilang sih sebenarnya udah ngedrop, tapi karena tanggung posisinya gitu kan. Kalau dulu kan gimana ya, udah keluar ke Jawa Timur, kenapa enggak sekalian kan gitu. Biar menghemat budget juga ya. Iya, biar nggak balik-balik juga gitu kan. Ya udah kita nge-base camp di Cisentor. Nah itu kan posnya itu kan kayak model pos ronda yang udah jadul tuh bang, maksudnya ya papan-papan begitulah, ya kan. Nah kita ngecamp di situ, kita makan biasa seperti orang yang pendaki lakuin lah gitu. Habis ngecamp buka tenda makan segala macam. Nah malam itu di Cisentor itu kita nggak ngalamin apa-apa gitu kan, aman-aman aja. Cuman ada satu kejanggalan waktu pas kita malam itu, kita empat orang ini dengar semua nih bang. Jadi kayak ada orang bersenandung ke bawah angin gitu, suaranya maksudnya ke bawah angin, suaranya bersenandung. Dengar nggak lo? Iya, udah. Maksudnya keep udah gitu. Tapi nggak lama itu. Maksudnya kayak orang mendayu-dayu gitu, bersenandung lah gitu. Udah tidur kita. Tidur pagi biasa, ya kan. Untuk berangkat lagi kita packing lagi, kita sarapan dulu sebelum lanjut ke puncak
Udah dari situ kita track, karena nggak ada orang ya kan, barang-barang keril apa segala macam udah di packing, kita taruh di sini bang. Jadi kita nggak bawa apa-apa nih, depek doang yang kita pakai nih. Udah dah, kita ini aja deh, hajar aja deh habis-habisan, maksudnya nih tembus langsung. Jadi mau kita ini aja nih, langsung kita trekking ke summit aja nih, puncak aja nih tujuannya udah gitu kan. Terus aja nggak lama kita sampai hampir sore juga tuh bang. Hampir sore itu jam berapa ya, jam 4 gitu deh bang, sampai puncak ya kan. Sampai puncak kita foto-foto, dokumentasinya sayang sama teman saya yang di Pekalongan gitu. Masih Denny nih ya? Bukan Denny bang, teman Denny itu nggak ikut bang. Oh iya. Denny itu nggak ikut, itu namanya si Pang. Pipang. Udah kan, kita foto-foto, kita lanjut, kita turun lari bang, lari sampai Cisentor ya kan. Kita makan sebentar, mie instan. Nah kita mau ngecamp di danau lagi nih bang. Nah abis dari Cisentor mau ke danau itu bang, nah kita dikepung sama ini bang, bukan dikepung, jadi kita di ini nama landak. Landak, jadi di samping saya ada, pertama nih sebelum ketemu landak saya ketemu Kijang dulu bang. Kijang apa rusa lah gitu, Kijang ya kan. Nah begitu pas kita berhenti dulu dong, maksudnya wah Kijang, maksudnya kan Kijang ada tanduk yang begitu tuh, jadi kalau Kijang liar takutnya dia berubuk aja kan. Itu posisi masalahnya bang udah mau maghrib bang, bukan udah mau maghrib lagi, udah jam 6 lagi, mungkin antara udah maghrib apa belum udah nggak tahu deh tuh hitungannya gitu ya kan. Itu kan turun lari bang, lari pokoknya nggak ini deh bang, istilahnya 2 jam tuh kita hajar, karena sampai puncak jam 3:30, turun kita hantam lari tuh bang. Wah lari terus, pokoknya lari gitu. Udah kita packing gitu kan, jalan. Nah itu kita diketemuin sama manjangan itu, rusa pemanjangan gitu kan. Kita minggir dulu sebentar, kita jalan kita. Nah nggak lama lagi kita dihadang landak tuh bang, maksudnya landak di pinggir jalur tuh bang. Waduh berapa landak pada berdiri semua itunya, apa namanya, duri-durinya tuh. Wah berhenti lagi, berhenti, kita diem gitu kan. Nah setelah kita diem, landak nggak lama berhenti. Maksudnya berhenti ininya apa namanya, habis makan di pinggir jalan gitu, di jalur itu, masuk ke dalam semak-semak lagi. Kita jalan lagi, udah malam, keluarin center bang. Ini udah masuk malam nih jalan, udah masuk malam, mungkin jam-jam 6:30 jalan tuh. Nah habis nggak lama landak babi gitu. Nah mungkin tuh jam-jam segitu waktunya hewan-hewan udah pada cari makan atau apa, saya juga nggak tahu tuh bang. Nah nggak lama babi itu bang, babi seliwer lewat di pinggir jalur gitu. Udah kita berhenti diem dulu kan, maksudnya ya ini juga lah kalau maksudnya malam gitu ya, kalau bener babi gitu kan. Udah selesai, maksudnya tuh babi suaranya nggak ada, kita jalan lagi sebelah kiri sekarang. Set gitu kan, kita berhenti lagi ya kan. Emang sih ininya kayak babi, ada desahan-desahan apa ya, bukan bunyi ngok-ngok gitu pokoknya, kayak desahan-desahan napas gitu. Iya gitu. Udah kan diem lagi, kita berhenti lagi, kita jalan terus. Sebelah kanan lagi begitu lagi gitu. Maksudnya ini dalam hati nih sama teman-teman, emang nggak ini bang, nggak, maksudnya nggak ngelintas ke jalur, cuman maksudnya takutnya tiba-tiba nyeruduk doang gitu, nyeruduk doang ya. Emang karena nggak jauh, mungkin sekitar berapa ya, 10 meter apa berapa lah dari jalur, karena kan kiri kanannya kan semak gitu kan, semak perdu, walaupun nggak apa sih namanya, nggak rimbun gitu. Udah kita jalan lagi 4 kali deh tuh begitu tuh, kita di seret kiri kanan. Nah sampai danau Taman Hidup, kita buka tenda lagi. Tuh malam itu kurang lebih
jam 10 kali bang. 6 jam udah jalan tuh, 6 jam lebih lah, mungkin jam 10 atau jam 11. Jadi bukanya udah tengah malam tuh bang. Nah kita buka tenda tengah malam, ya kan, maksudnya malam gitu, buka tenda kita udah nggak makan lagi lah, kita langsung tidurnya, udah capek juga kan, minum. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Sebelum kita tidur, temen keluar ya bang. Keluar, Gus mau kemana? Kencing. Ya udah bareng ya Gus kalian. Maksudnya mumpung ada barengan gitu. Iya. Nah begitu pas Agus mau kencing di sini, gue di sini gitu. Tiba-tiba Agus buru-buru, masih belum dikancingin celananya, lari bang ke tenda, gitu kan, lari ke tenda. Jadi belum sempet slidingin, gitu ya. lari. Saya nengok, nah apa sih Agus, nah mati. Udah kan, saya kencing selesai, saya masuk ke tenda nih. Lu kenapa Gus? Ngerti gua. Lu kenapa Gus? Kata gitu. Nah, si Agus di dalam tenda diem aja nih bang. Maksudnya si Agus di dalam tenda tuh diem aja, nggak, maksudnya, tapi nggak pucat, mukanya nggak yang kayak gimana ya, maksudnya kayak orang lihat apa enggak gitu. Santai maksudnya mukanya muka nggak tegang, gitu, muka nggak tegang. Lu kenapa Gus? Kata gitu. Nggak apa-apa ya, kata gitu. Ya itu yang bilang, maksudnya semua orang, maksudnya anak-anak paham gitu bang. Gue juga sebenarnya ngerti bang di situ bang. Nih kayaknya nih ada yang nggak beres nih gitu, sama si Agus nih gitu. Nah, Agus akhirnya di tenda tumben tuh bang, buka omongan gitu. Proses di belakang tenda kita, pas gue kencing tadi, gue diliatin dari celah-celah pohon, kayak gitu. Ada yang merhatiin gue dari celah-celah pohon, bilang gitu. Gue nggak tahu ya, ini orang atau ya makhluk-makhluk yang aneh, dia bilangnya begitu, nggak nyebutin si itu gitu. Nggak tahu orang, tahu apa, tapi dia perhatiin gue, tatapannya tajam, ya kan. Nah di situ gue kayak dia apa ya, sama dia seolah-olah digesuh gitu. Kayak nggak seneng gitu bang. Digesuh gitu. Ya mungkin kencing itu kan semua ada etikanya kali bang. Jadi gini loh bang, bukannya kita maksudnya numpang-numpang takut sama penghuni situ, enggak. Tapi kan adabnya kita kencing juga ada bang, gitu. Semua juga kan kadang kan nggak boleh ngencingin ini apa sih namanya, mungkin pohonan itu takut apa sih namanya, ya pohonan juga makhluk hidup, nggak mau juga dikencingin kali bang gitu. Maksudnya kita bukannya hal yang seperti itu sebenarnya gitu. Tapi walaupun itu juga emang kenyataannya kita ngalamin gitu. Maksudnya punya adab lah gitu, kayak nggak suka gitu. Nah dia diperhatiin, gue diperhatiin gitu. Gue digusah. Dia lari kan. Nah dia lari, udah si Agus diem, gitu kan. Si Agus diem. Nah yang si Jawa ini, maksudnya temen nih, gitu. Dia juga sama nih bang, tumben dia hari itu nggak bisa tidur juga bang sama saya bang. Maksudnya nggak bisa langsung blok tidur, nggak bisa gitu. Entah karena kebiasaan juga gitu kan. Nah si Jawa ini Pahmi bang, gitu. Nah Pahmi keluar nih bang, keluar gantian mau kencing, Mi mau dianterin nggak kata gitu. Gue ini aja lah, nggak jauh-jauh kencingnya. Udah nggak lama sih Pahmi kencing bang, lari lagi Pahmi masuk ke dalam tenda gitu kan. Lu kenapa Mi kata gitu. Jangan-jangan tadi yang Agus bilang itu benar kata gitu. Gue digusah juga, gue diperhatiin dari antara celah-celah pohon, antara pohon ke pohon. Itu dia dari jauh, tak gitu. Nggak jauh dari dia, sekitar mungkin 7 meteran gituan. Dia
digusah, Diusir gitu bang? diusir. Tapi nggak ada omongan, begini aja, tepakan tangan. Tepakan tangan. Masuk ke tenda. Udah masuk ke tenda. Udah gue yang di situ sama anak-anak, ya udah nggak inilah. Masuk gue udah nggak ngomong apa-apa lah. Maksudnya nggak. Udah paham satu sama lain udah. Iya nggak usah ngebahas. Ya maksudnya ya udah gitu kan. Udah tapi yang aneh itu Ben, pada saat itu harusnya turun capek gitu, langsung blak tidur. Gitu. Tapi yang aneh gue di situ pada saat itu malah kayak seger. Aneh gue juga gitu. Padahal gue buka tenda, cuman minum, cuman makan mie dihancurin, paham kan bang? Iya, Kan? diremes-remes ya. Iya. Itu maksudnya asal jangan kosong aja, sama roti. Udah, gue malas masak nunggu lama gitu, instan atau beras gitu, kan udah lama tuh. Yang penting besok pagi makan baru turun gitu. Udah kan? Gue cuma makan itu, mie gue hancurin, ya kan, sama roti-roti sisa biskuit gitu. Udah sambil ngobrol, suara itu datang lagi bang. Gitu. Oh, kaget gue sama anak-anak. Lu denger nggak katanya ini? Iya. Tapi pelan. Lu denger nggak? Iya. Gitu. Udah diemin aja. Gue jadi berpikir gini bang, apa emang ini ada hubungannya sama anak-anak kencing? Ya tapi ya gue kan itu dia yang tadi, maksudnya nggak mau cerita apa-apa udah gitu. Terus suara nimbul aja gitu, ya kan? Udah kita diemin aja, nggak kita apa sih namanya, kita gubris apa gitu, udah diemin aja udah. Kita masih ngobrol aja di dalam tenda nih, gitu, tendanya masih nyala juga lampu tenda gitu kan. Udah diem, suara nggak ada, udah tenang kita. Ya udah kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini baru berempat-empat ini dengar suara yang waktu ngecamp gue pertama. Kan yang pertama kan gue dengar gue doang sendiri. Ya kan karena emang itu suasananya di danau itu nggak ada orang. Maksudnya cuman gue doang berempat. Maksudnya satu tenda berempat, nggak ada penghuninya lain gitu. Nah suara itu yang nggak jauh dari tenda gue tuh kedengaran lagi. Dia ngomong, maksudnya ya itu yang gue bilang kayak bahasa intonasi Jawa, tapi gue nggak tahu apa yang dibicarain. Kalau pertama gue, nah yang sekarang yang kedua denger. Oh, berempat dengar semua. Lu denger nggak? Ya udah tetap nggak mau cerita, cuma begitu aja. Gitu. Lu denger nggak? Udah nggak ada yang mau cerita, udah. Diam aja. Gue lihat jam, bukan gue sih yang pakai jam, anak-anak ngeliat jam 1:30. Udah rebah-rebahan aja. Lampu tenda mati tuh. Tok. Nah malam, bukannya malam, maksudnya udah mau masuk pagi lah. Maksudnya mungkin jam-jamnya 3:30 gitu kan. Si Fahmi, temen gue nih, sama nggak bisa tidur gitu. Dia mau keluar, gue tahu, takut dia udah duduk posisi dari tidur, dia bangun. Dia mau keluar nih, dia mau kencing nih, gue tahu nih, maksudnya ada yang dirasain tak mau kencing. Dia nyalain lampu tenda dulu tuh. Lu kemana Mi? Gitu. Keluar. Ya lu bareng yuk, gue temenin. Ya kan? Udah. Tenda buka, itu bang sebelum tenda gue buka, gue mau angkat, maksudnya gue mau lipat dikit gitu kan. Itu si Fahmi yang depan, kayak ada ini, apa namanya, siluet, itu jalan di danau ngambang. Gue masih di belakangnya dia nih, belakang tenda, maksudnya mau keluar bareng, tapi dia duluan gitu, kan buka. Baru diginiin tenda bang. Kaget Fahmi.
Kenapa Mi? Udah, tar aja. Kalau masih bisa nahan aja dulu dah. Gitu. Ya udah, dari omongan itu gue udah paham bang. Maksudnya nggak biasa, Pami itu orangnya rada berani bang. Wah dia berani. Gitu. Akhirnya tutup lagi nih bang. Tutup, ini kan, gue masuk lagi sama dia, udah nggak jadi kencing gue, gitu kan. Tuh yang di tenda tuh, gue juga ngerasain hawa yang sama sama dia gitu. Takutnya ini gue ngerasainnya gimana ya bang? Gue tuh pada saat itu yang gue ngeri di samping tenda, maksudnya gue tempat gue tidur nih, gue kan posisi gue di pojok nih bang, gue di pojok, ya kan. Yang gue ngeri apa sih namanya? Dia itu nendang gue gitu. Maksudnya ya itu jadi pikiran aneh. Maksud gue suges gue berlebihan pada saat itu gitu. Suges gue berlebihan karena gue udah ngerasainnya rada wah. Gimana sih bang kalau orang udah punya rasa takut yang berlebih gitu. Jadi beranggapan wah ntar gue ditendang apa gimana? Iya gitu. padahal mah yang kemarin-kemarin enggak gitu. Karena gue wah. Dan si Pami juga ngerasain hal yang sama. Mungkin dia bukan takut ditendang ya. Mungkin dia takut diapain gitu maksudnya. Jadi gue nggak berani, gue yang namanya jadi tidur lurus begini, maksudnya rebah begini, nggak berani. Yang ada gue ngeringkuk doang begini nih. Pakai sleeping bag gitu. Si Pami juga. Gue bilang, lo nggak ngerebahan? Enggak udah. Ini gitu. Udah. Jadi gue begini aja udah. Di dalam tenda nih. Si Pami juga sama nih, begini aja nih di dalam tenda. Udah kan, kayaknya waktu panjang banget, lama banget. Maksudnya paginya gitu, serasa mungkin ya lama dah gitu kan. Si Mundi sama Agus, si Pang itu deh, sama si Agus nih, ya pulas dia, gitu kan, pulas. Nah gue nih yang sama Pami nih, udah gini aja gue sleeping bag, Pami juga sama. Udah. Gue nggak tahu jam berapa gitu karena yang pakai jam si Agus ya kan. Gue ini aja deh bang di situ. Yang gue denger suara geresak-gerusuk, yang gue denger kayak orang senandung, yang gue denger kayak orang main air di depan tenda, ciprak gitu. Suara air ciprak. Suara binatang, suara apa gue udah nggak heroin bang. Ya udah gue pokoknya begini aja. Mungkin kalau gue ada Walkman tuh, mendingan gue pasang Walkman. Istilahnya buat nyala apa sih namanya, biar nggak dengar suara-suara itu gitu. Yang gue ini bang, yang gue takut itu suara ciprakan air itu bang. Kayak orang main air tuh di depan, ciprak kakinya, ciprak, tar hilang gitu. Terus nggak lama di samping tenda dengar kayak orang senandung, pokoknya begitu dah. Ya itu gue nggak tahu ya, maksud gue itu suara burung atau suara apa gitu. Maksud gue ada kayak lantunan senandung gitu, senandung malam gimana sih bang? Senandung malam, maksudnya ya suaranya kayak kita ke bawah apa sedih apa gitu, maksudnya senandung gitu. Ya tapi itu karena gue nggak tahu, gue udah nggak pikirin itu suara binatang atau makhluk yang nggak kasat mata, gue nggak pikirin. Pokoknya pada saat itu gue maunya pagi gitu kan, pokoknya pengen ketemu pagi aja udah. Yang di belakang gue suara udah mulai, yang tadinya cuma satu suara di samping tenda gue, ini sekarang jadi banyak suara. Dari mulai ciprak orang main air, lantunan, senandung, yang kayak suara binatang, yang suara orang ngobrol. Kebayang gak sih bang kalau misalkan kita ngecamp, maksudnya cuma satu tenda di danau yang kalau gue bilang menurutnya sedikit angker lah. Iya, mistis gitu kelihatannya. Gitu. Mungkin kalau di kiri kanan
depan belakang ada tenda nggak jadi masalah ya bang, maksud gue aman lah gitu, karena kita mikirnya kan wah ada tetangga gitu nggak kan. iseng lah gitu bang. Gitu. Ini bayangin aja cuma tenda gue doang bang. Udah tuh, gue dengar suara ini, suara itu, yang takutnya luar biasa gitu kan. Pokoknya pada saat itu gue maunya pagi. Udah ya, nggak lama suara hilang satu persatu tuh bang. Maksudnya bukan hilang satu persatu, yang tadinya suara air udah nggak ada. Suara orang ngobrol di samping tenda gue udah nggak ada. Suara ngek-ngek yang binatang itu udah nggak ada. Langkah-langkah yang di belakang tenda udah nggak ada. Gue berpikir begini, mau pagi nih, mau pagi nih kayaknya nih. Si Fahmi temen gue juga nggak tahu suaranya, masalahnya gitu. Sama-sama diem, gue melek, gue diem. Bukannya gue melek ngobrol. Saling diem-dieman berarti bang ya? Udah kan? Ya pagi juga ya. Pagi juga alhamdulillah gitu kan. Kabut masih tebal gitu kan. Karena gue sama si Fahmi saking gak tahan kencing, udah nahan lama gitu kan. Akhirnya gue beraniin diri, karena kenapa gue beraniin diri? Karena suara itu udah mulai gak ada. Gitu, paham kan bang? Waktu suara itu masih ada ya gue pada nahan aja semua. Kan gue bilang, nih gue udah gak tahan. Kencing banget. Maksudnya pengen buang air banget, buang air kecil. Ya sama kan. Udah, gue keluar, ya bener sih udah rada remang-remang. Maksudnya ya gimana sih, pagi mau ke subuh gimana kan kita tahu tuh kalau ini subuh kan. Udah agak kebiru-biruan lah gitu kan. Walaupun belum terang. Udah kabut tebal tuh, kabut nutupin itu aja bang, nutupin danau air. Itu udah kita kencing, ya kan, bangunin anak-anak, bangun. Ya, udah selesai bangun, baru kita masak itu bang, mie instan sama beras tuh, ya beras masih ada sisa, ya kan kita makan mie instan campur nasi, gitu kan. Gue packing, habis makan gue packing. Gue turun, gue lari lagi. Ya aman sih, walaupun cuman kesandung-sandung akar mah aman, lari gue. Gitu kan, ya sebentar lari, gue duduk istirahat minum, lari lagi, gitu aja. Duduk istirahat minum, lari lagi. Itu gue sampai, udah mau sore gue, sampai jam-jam 2 apa setengah 3. Ya udah gue sampai bawah, gue ke kantor polisi gitu kan, gue lapor bahwa gue udah turun, keadaan gue juga baik-baik aja, aman gitu kan. Ya lanjut gue ke Pajarakan. Gue ke Pajarakan, temen gue itu yang di Surabaya, ya kan, nunggu, gitu, nunggu, ya. Gue kesana, abis dari Pajarakan gue langsung ke Surabaya, ke rumah dia sebentar, ya kan. Dia numpang mandi sama makan gratis. Biasa budget lagi. Iya, gitu bener. Udah gitu, ya kita numpang mandi, numpang makan, pamit sama orang tuanya karena orang tuanya juga udah baik sama kita, ngasih pinjaman mobil gitu kan. Jadi ongkos juga kita jadi hemat gitu. Tinggal patungan bensin aja kan. Yaitu kita naik kereta untuk kembali ke Jakarta itu kita sore bang, jadi biar emang dapetnya sore, kereta emang cuma sore, jadi sampai Jakarta tuh masuk ya siang, nggak pagi. Akhirnya kita sampai Jakarta, selamat pulang ke rumah masing-masing. Ya kita ngebahasnya itu setelah 2 minggu abis pulang lah, jadi baru kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya cuma itu aja sih bang, sebenarnya cerita yang bisa gue bagi ke lo, gue share ke lo. Ini kan cerita pendakian di tahun 2003 bang ya. Di saat itu mungkin kayak Android belum ada ya, berarti untuk calling ke teman-teman itu cuma melalui SMS ataupun telepon biasa ya? Iya,
Sebenarnya gue punya ponsel Asia bang, tapi Asia kan nggak kepake nih bang kalau di luar ya, maksudnya khusus DKI Jakarta, Jabodetabek lah. Gue ada satu lagi Motorola tuh yang panjang tuh yang ada antenanya bang. Yang Motorola itu udah GSM bang berarti bang? Ya udah GSM. Kalau Asia kan masih CDMA tuh. Berarti kan di pendakian Gunung Argopuro ini cuma berempat nih. Tapi sebelumnya nggak ada informasi gitu bang tentang hari itu ada yang naik ke atau enggak gitu di gunung itu? Dikasih tahu sama pihak berwajib kan, polisi kita laporan ini dikasih tahu, enggak juga nanya kan, nggak ada kan gue nanya gini bang, di atas ada yang naik juga ya pak? Oh nggak ada untuk saat ini, bilang gitu. Gitu. Kalau kemarin belum lama ada gitu. Maksudnya untuk saat yang pas gue hari itu nggak ada barengan. Berarti nggak ada barengan sekali bang? Nggak ada. Dari naik ataupun turun nggak ketemu pendaki sama sekali? Nggak. Cuma berempat doang? Iya berempat aja udah. Wah kok. Nah nih bang, kebayang nggak sih bang penghuni Argopuro tuh yang seluas itu cuman ada gue doang gitu maksudnya. Nah ini kan kita kembali lagi bang ke Danau Taman Hidup ya. Pada saat itu kan sempat dengar suara yang aneh yang tadi sebutin ngek gitu ya. Nah pas turun itu cerita nggak sih bang sama teman apa itu binatang apa atau hewan apa gitu bang? Nah itu kan kita cerita. Nah kan yang tadi gue bilang gue ngebahasnya itu setelah gue 2 minggu selesai turun naik gunung ketemu lagi sama anak-anak. Ya baru gue di situ buka omongan gitu maksudnya sama anak-anak. Suara ngek. Dan gue sampai itu sama anak-anak juga masih ya tanda tanya gitu. Soalnya gue sama temen gue nyari emang nggak ada gitu bang. Oke, ataupun binatang itu binatang apa gitu kayak gitu suaranya bang? Ya itu dia, gue juga nggak paham. Gue cari sama temen gue berdua nggak ada. Maksudnya ya bingung juga gue. Tapi kan selama ini kan sering naik gunung bang, nggak pernah denger suara binatang kayak Enggak, gitu? baru itu doang. Baru itu doang. Iya. Dan banyak banget ya kejanggalan juga di Danau Taman Hidup ya. Walaupun berangkat sama turunnya juga kan tetap stay di situ bang. Iya sebenarnya gue tuh bang nggak mau stay bang di situ. Maunya gue terabas terus. Ini sebenarnya. Cuman kalau gue buat nerabas ke bawah, ini waktu gue lebih rada panjang nih. Maksudnya karena udah malam juga. Itu gue bilang kan. Sampai situ aja gue udah jam 10:30 jam 10 apa jam 10:30. Gue ngedirin tenda aja itu udah tengah malam gitu. Maksudnya udah mau menjelang tengah malam. Kalau misalkan gue terabas lagi sampai bawah kan nih kan ya bisa-bisa 4 atau 5 jam lagi nih jarak tempuh gue nih. Ya kan? Takutnya gue bukan apa-apa. Maksudnya tuh ya namanya udah drop fisik juga kan. Ya kan fisik udah dari hitungannya kan gue dari puncak Rengganis ya. Dari puncak Rengganis itu kan gue hitungannya gue terabas terus. Gue trekking terus maksudku nggak cuma di Cisentor gue ngambil barang gue, maksudnya carrier gue. Oh carrier yang udah disiapin tuh bang, karena gue lagi gitu kan. Kenapa gue berani ninggalin karena nggak di saat itu nggak ada pendaki gitu. Jadi gue rada berani ninggalin gitu. Nah dari sebagian temen abang yang cerita tentang pendakian itu apa aja yang dialamin sama temen abang yang waktu kencing itu tuh bang? Nah ya, dia tuh kayak ada yang merhatiin dia dari celah-celah pohon itu gitu kan. Gue sampai sekarang itu bentuknya antara manusia sama binatang. Gue belum bisa ngebedain tuh. Makanya gue takut dibilang begitu. Oke. Dan itu 2 teman abang yang lihat bang ya? Yang katanya dengan memberi tanda kayak diusir gitu ya? Iya gesuh. Nah digesuh gitu ya, diusir ya? Pergi-pergi gitu kali mungkin bang? Nggak ada suaranya bang. Oke, cuma pakai bahasa isyarat tangan ya? Suruh begitu ya? Iya. Bang, berarti kan pendakian lu di Gunung Argopuro ini nggak lintas ya? Gue nggak lintas, naik dari Bremi turun ke Bremi ya? Iya, gue naik Bremi turun Bremi bang. Nah pada saat di tahun 2003 itu mungkin belum ada base camp bang? Ataupun kayak menanda pos-pos atau shelter gitu bang kali bang? Ya itu yang gue bilang, pertama gue ketemu itu pos yang kayak buat apa namanya kok? Kayak gapura gitu kali konservasi ya? Itu yang hewan, maksudnya ya gapura. Iya. Gapura juga bukan gapura yang selamat datang gitu, bukan bang, bukan. Dulu ya masih minim lah yang begitu-begitu gitu. Berarti naik kayak ini melapor melalui kantor polisi bang? Kantor polisi. Oke, dan belum ada base camp? Belum. Saat itu. Terus gue tidur aja, gue istirahat gitu ya. Maksudnya kan gue pulang itu sempat nginep semalam juga di mana namanya Bremi itu, desa Bremi. Nah gue nginep di rumah warga juga tuh karena mobil yang mau ke Pajarakan udah nggak ada. Gitu. Jadi nunggu besok lagi bang. Oke. Jadi bukan nginep di base camp gua.
gitu. Tidur sembarang aja udah ya. Pak boleh numpang tidur nggak gitu. Ya, paling di depan udah tidur aja depan gitu. Enggak sih, sopan juga dia bang. Maksudnya Kirain karena numpang kan, gara-gara numpang tidur depan aja udah situ, gelar tenda apa tiker gitu kan. Enggak, dia ngasih masuk, maksudnya nyilakan gitu. Walaupun gua muka udah kucal udah segala macem, tetap gua ya baik sih bang penghuni ini. Nah ini kan berarti kan perjalanan ini kan bukan satu gunung aja bang ya. Sekali mal kita dari total 12 orang tadi ya. Iya. Yang berangkat melalui ke Gunung Raung dulu, setelah turun Gunung Raung. Enggak, gue di Raung itu masih rame bang. Tim gue masih 12 orang. Masih 12 orang ya? Iya. Nah setelah turun dari Raung, gue ke Ijen. Ijen. Ijen tuh masih 12 bang? Masih, Bromo juga masih. Oh Bromo juga masih 12. Nah coba ke Argopurunya ini cuma berempat berarti ya? Kan taunya dulu Argopuro tuh jalurnya. Yang kita tahu nih, Argopuro trek panjang aja udah. Iya. Pemandangan kita belum tahu, maksudnya view-nya di sana gimana gitu. Dan minim pengetahuan juga tentang gunung itu bang ya? Iya gitu. Oke, nggak tahu. Kalaupun mau browsing, nggak bisa browsing di handphone. Iya benar-benar. Iya kan, harus kita ke paling ya cari warnet apa segala macam. Ya maksudnya sedikit ribet lah gitu ya. gitu. Jadi asalkan berarti udah jalanin aja udah. Untuk pulang nggak pulangnya mau urusan belakangan kali gitu bang? Iya. Dan itu pun gue nanya bang, kan gue di mobil itu gue nanya sama orang, Pak kalau mau ke Argopuro itu harus kemana dulu sih kita gitu. Nanya-nanya aja. Nanya ya, sama orang yang ya kita lihat orang di pinggir jalan gitu, kita ada yang nggak tahu, ada yang nggak juga gitu. Ya tapi akhirnya sih tahu kita, oh harus ke Pajarakan dulu gitu. Dari Pajarakan itu baru ke Bremi gitu ya bang. Gitu. Oke nih bang, thank you banget nih bang udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang gokil banget. Itu di tahun 2003 ya. Gue masih di mana itu? Sebenarnya gue juga 2002 apa 2003 gue juga lupa. Karena dokumentasinya aja itu cuma satu foto. Selebihnya di temen gue yang di Jawa itu bang. Gitu. Iya. Udah berapa lama gak ketemu bang temennya itu? Itu kurang lebih ada sekitar 5 tahunan lah. Udah lama juga. Nah nanti kalau bisa dikontak aja bang ya biar bisa ada buat dokumentasinya di Gunung Argopuro ya. Kalau orangnya masih ada ya atau kontaknya masih ada? Ada, tapi gue kontaknya sendiri nih belum dapet aja gitu. Iya. Next nanti boleh bang ya. Insya Allah. Oke bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih bang buat teman-teman semua bang. Ya kalau pesen-pesen sih mungkin ya sama aja lah, gak jauh beda sama anak-anak gitu ya. Mungkin juga para pendaki atau anak pencinta alam yang lain udah pada cerdas semua bang. Maksudnya saya sekarang kan informasi apa segala macam, dia udah bisa apa sih namanya istilahnya menyesuaikan mungkin. Ya paling gitu aja sih pesannya, jaga ini aja, jaga sikap aja kita. Gitu. Keadaan kita ada di mana, udah gitu aja lah. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman bang ya? Ya salah satunya, jadi istilahnya kita ya ada yang cover backup gitu kalau kenapa-napa maksudnya gitu. Dan juga safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Andre. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.